salih, sehingga ya tertutup telinga kita dari mendengar jawaban baginda Nabi di dalam alam barzah sana. Coba kita ini, masya Allah, jaga telinga kita, jaga mata kita, Allah akan bukakan tuh kasyaf mendengar daripada panggilannya, jawaban salamnya baginda Rasulullah SAW. Tapi walaupun begitu, ya tetap Rasulullah jawab. Walaupun kita nggak bisa dengar beliau, kita harus yakin betul dalam hati kita, Nabi mendengar suara saya, Nabi mendengar salam saya, ya kan? Maka ada satu hadis mafhum itu, siapa yang menziarahi kubur saya, maka siapa yang menziarahi kubur saya, makom saya, dan dia datang ke situ hanya tujuannya ziarah, bukan tujuannya mau selfie, mau tujuannya ambil video, tujuannya apa lagi, mau belanja di sana, tidak, tapi tujuannya khusus untuk menziarahi makam Rasulullah, maka fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Wajib bagi dia mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Kata Nabi, wajib bagi dia saya mendapatkan syafaat dari Allah. Langsung Rasulullah sendiri yang mensyafaati kita. Maka alangkah beruntungnya keluarga kita ini, mereka semua, beliau-beliau ini sudah menziarahi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nanti di akhirat itu suasana yang begitu genting, suasana yang begitu kacau balau, semua kebingungan, semua ketakutan. Ketika datang Rasulullah, semua merasa tenang, semua merasa bahagia. Apalagi orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah mendapatkan syafaat. Ini keberuntungan yang besar. Belum lagi fadilahnya orang yang sholat di dua masjid ini, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Wah, itu luar biasa fadilahnya. Dalam hadis dikatakan, salatun fi masjidi salat di masjidku ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama, kurang lebihnya, alfa salatin fi ma siwa, itu dia seperti salat 1000 kali di selain Masjid Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Jadi salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali salat dibandingkan kita salat di Masjid Jami, di Masjid Istiqamah, di Masjid Nurul Hijriyah. 1000 kali kita sholat di Masjid Jami baru sama pahalanya 1 kali sholat di Masjid Nabawi. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, kata Rasulullah. Terus kalau Masjidil Haram ada apa di sana? Wa salatun fi Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram pahalanya itu ka'alfi alfi sholat fima siwah atau kama jaa fil hadis. Dia itu seperti salat 100.000 kali. Salat di Masjid Jami 100.000, ya, salat 100.000 kali kita salat di Masjid Jami itu baru sama salat 1 kali di Masjidil Haram. Ya, jadi salat berkali-kali di Masjidil Haram kalikan 100.000, insyaallah. Begitu besar pahalanya orang-orang yang sholat di dua masjid ini. Ada ulama yang memahami hadis bahwasanya beliau menafsirkan, ulama tersebut menafsirkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, ya. Maka setiap kebaikan itu dikalikan 10, satu kebaikan dikalikan 10 minimalnya. Maka kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali 10, maka pahalanya 10.000. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 100.000 dikali 10, maka pahalanya 1 juta kali sholat. Maka kita ini rugi nih kalau tidak pernah ke sana. Maka usahakan kita umat Islam ini niat yang kuat, azam yang kuat untuk bisa berziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, umat Islam itu harus
kuat niatnya. Bapak ibu semua yang ada di sini mampu insya Allah. Ya, insya Allah. Karena berangkat ke sana itu hadirin mulia bukan sebab kita ini orang kaya atau orang yang lagi ada duit, tidak. Karena ternyata ini listriknya tajam, mantap. Oh iya. Ya, nyetrum jadi nggak pakai sandal, aman. Tadi lanjut. Orang iman, orang Islam, laki-laki perempuan itu harus punya niat yang kuat berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Ya kalau haji kan sekarang agak rumit ya. Kalau kita reguler ya antri 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Kalau umroh, alhamdulillah umroh ini mudah nih. Bisa kita daftar sekarang, tahun ini pun berangkat, ya kan? Kalau terbentuk jamaah berangkat. Jadi mudahkan kalau umrohnya, minimal kita bisa umroh ke sana. Ya, jangan sampai perkara-perkara kalau urusan keduniaan itu kita berjuang mati-matian mendapatkannya, ya kan? Saya mau beli mobil ini, ya. Kalau mobil diusahakan betul, sehingga nyinggung siapa-siapa ya. Ini membandingkan aja. Jadi kalau urusan dunia itu giatnya luar biasa, sehingga bisa beli mobil. Saya mau beli motor NMAX, mau beli motor Aerox, apalagi motor-motor yang puluhan juta. Mampu dia beli, kenapa? Karena dia pikirkan hari-hari, dia risaukan hari-hari, dia usahakan hari-hari, akhirnya terwujud motor, terwujud mobil. Mau bangun rumah yang mewah, dia pikirkan, dia usahakan, terwujud rumah yang mewah. Tapi ketika urusan ibadah, umroh, haji, kok kita sulit ya? Maka inilah yang harus kita rubah ya. Apalagi kalau haji itu masuk dalam rukun Islam, ya kan? Maka umat Islam semuanya wajib niat untuk haji. Wajib niat untuk haji karena rukun ini. Nanti berangkat tidak berangkat, yang penting sudah niat. Yang penting kita sudah niat, sehingga memang kan syaratnya untuk berangkat haji man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Mampu dari segi apa? Dari segi fisik, memang ibadah haji itu ibadah fisik, menguras tenaga, dan mampu dari segi materi tentunya. Maka selagi Allah kasih nyawa kepada kita, umur ini kita niat terus untuk berhaji ke sana. Nah, ada satu hadis, ya, ada dalam satu hadis fadilah itu menggantikan daripada pahalanya haji dan umroh. Ada satu amalan yang diceritakan dalam hadis, yang mana kalau kita amalkan itu menggantikan pahala haji dan umroh. Apa itu? Mudah sekali. Nah, mudah sekali untuk diamalkan. Barang siapa, yang semafhum hadisnya aja, barang siapa yang dia sholat subuh, ya sholat subuh, habis itu dia tidak langsung beranjak dari tempat duduknya, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kalau dalam bahasa hadisnya sampai waktu isyraq, atau kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i waktu awal duha, awalnya waktu sholat duha. Dalam mazhab Syafi'i awal waktu sholat duha itu kapan? Awal waktu sholat duha itu kalau kita di pinggir laut lihat matahari terbit, kalau sudah terbit tingginya seukuran satu tombak, itu sudah masuk awal duha, boleh sholat duha. Ya kita kan daerah pegunungan, kita susah lihat matahari pagi. Maka ulama kita memberikan kemudahan lagi. Dalam fadilah amal juga ada ditulis bahwasanya awal duha, yaitu
20 menit setelah terbitnya matahari. Sekarang jam digital kita kan ada waktu terbit itu. Di masjid juga begitu, waktu terbit ada jam 6 lewat berapa gitu. Setelah waktu terbit masuk, tunggu sampai 20 menit kemudian, itu sudah masuk waktu isyraq atau awal waktu sholat duha. Jadi habis sholat subuh berpikir sampai terbit matahari, sampai masuk waktu isyraq. Setelah itu kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti pahalanya haji dan umrah yang sempurna kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kama jaa fil hadis. Ini cuma kita karena besar pahalanya ini, jadi orang setan itu pintar, iblis setan apalah namanya, pintar menggoda kita. Waktu pagi itu jangan digunakan untuk ibadah lah. Kalau yang lain orang-orang nganggur digoda, wah enak tidur pagi, habis sholat subuh masuk selimut, wah nyaman tidur, ya kan? Apalagi pengantin baru, tambah enak. Akhirnya terlewatkan fadilah sholat isyraq. Tapi kalau orang-orang yang sibuk, orang-orang pasar, memang tidak tidur, tapi dilalaikan, tidak diingatkan dengan sholat isyraq ini, sholat duha ini, sehingga sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan jual belinya, mempersiapkan barang-barang yang mau dia jual. Tersinggung pedagang. Sehingga terlewatlah fadilah yang Allah janjikan dalam amal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak amalan-amalan bagi kita yang belum mampu ke sana. Itu kalau kita amalkan nanti pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Yang penting tadi kita tunaikan syarat-syaratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah ini kita hadir di sini, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang-orang yang beriman kepada Allah, dan terutama sahibul hajah, ya, tuan rumah, keluarga besar ini mengadakan acara tasyakuran untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada keluarga. Sudah bisa berangkat haji, ya, di tahun ini sudah lewat 2 bulan yang lalu, waktu bulan Zulhijjah, sekarang sudah bulan Safar, ya, Safar. Sebentar lagi masuk Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal itu bulan Maulid Nabi lagi. Sebentar lagi kita masuk acara Maulid Nabi. Ya, intinya seperti itu. Kita bagaimana azamkan diri kita, ada acara-acara syukuran gini supaya kita ini termotivasi. Masa tetangga saya bisa haji, tetangga saya bisa umroh, saya tidak bisa, ini saya nggak terima. Jadi bersaing dalam amalan itu boleh, ya, bersaing dalam amalan boleh. Nah, dia ini bisa haji, saya juga mau haji, dia bisa umroh, saya juga mau umroh. Tapi kalau bersaing dalam soal dunia, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga saya beli motor, masa saya nggak bisa? Tetangga saya beli mobil, saya juga harus beli mobil. Tetangga saya bangun rumah mewah, saya juga harus bangun rumah mewah. Tetangga saya pakai bedak tebal, saya juga mau pakai bedak yang tebal. Ini saingan dalam urusan dunia ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu penyakit umat ini apa? Hubbud dunya. Ada 2 penyakit yang disebutkan Rasulullah. Hubbud dunya wa karahatil maut. Pertama cinta dunia, yang kedua takut mati, ya kan? Kalau sudah banyak dunianya, cinta dengan dunianya, wah saya punya mobil mewah, rumah mewah, ya kan? Akhirnya ketika datang sakit ketakutan, ketika mau mati ketakutan karena saking cinta kepada dunia. Tapi kalau kita ini tidak cinta kepada dunia, walaupun kita orang kaya, walaupun kita punya rumah mewah, tapi dalam hati kita tidak ada keagungan dunia itu, ya, tidak masalah. Ketika ajal datang, ya silahkan. Seperti para sahabat ketika ajalnya datang, malah mereka bahagia. Sayyidina Bilal ketika tahu ajalnya mau tiba, malah beliau ini bersyair-syair. Qadan alqa muhibbah Muhammadan wa isbah.
Godan besok alqa muhibbah, saya akan berjumpa dengan kekasih-kekasihku Muhammadan wa isbah. Siapa mereka? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tahu dirinya mau wafat malah gembira. Kenapa? Karena nggak ada sangkut paut hatinya ini dengan dunia. Tidak terlalu cinta, tidak cinta kepada dunia. Nah, kalau kita sekarang kebalik, cinta dunia, takut mati. Maka kita mau ini bagaimana cinta kepada amalan-amalannya Rasulullah, memperbanyak bekal-bekal untuk menuju akhirat. Karena semua kita pasti ke sana, ya kan? Kalau kita tidak buat amalan sebanyak-banyaknya, apa yang kita mau andalkan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga orang-orang yang mendapatkan rezeki untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya, kita doa sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita juga untuk bisa berangkat haji ataupun berangkat umrah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.